Hai, halo, selamat pagi anak-anak kelas 1A, 1B, 1C, dan juga 1D. Hari ini Pak Agus akan memberikan pembahasan materi persiapan untuk PAS kalian ya. SAS, matematik akhir semester, sebutannya itu, SAS. Beberapa waktu lalu sebelum PTS, Pak Agus sudah pernah membuatkan video yang seperti ini juga, tapi dengan pembahasan bab 1 dan bab 2 atau unit 1 dan unit 2, yaitu gerak lokomotor dan gerak non lokomotor. Nah, nanti kalian bisa belajar lagi melalui video utuh untuk persiapan SAS yang hari besok ya. Oke, hari ini Pak Agus bahas unit yang berikutnya atau bab berikutnya, yaitu gerak manipulatif. Ini ya, gerak manipulatif dan aktivitas 6 lantai. Oke, nah, coba kalian lihat nih, ada gambarnya di sini. Nah, ini anak-anak, kalau kalian lihat, kalian sudah tahu nih permainan apa kira-kira? Apa? Yeay, bulu tangkis, badminton, betul ya. Ini bulu tangkis atau badminton. Kalau yang ini, bola basket. Ya, ini masukkan bolanya ke keranjang ini. Oke, kalian sebelah sini, ini semua pasti tahu ya. Apa namanya? Sepak bola. Oh iya, pasti semua tahu nih ya. Nah, yang dari sebelah kiri ini, yang tadi ada bulu tangkis, ada basket, dan juga sepak bola, ini banyak menggunakan gerak-gerak manipulatif. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut untuk manipulatif itu apa. Nah, sekarang kita lihat lagi nih yang di atas nih. Ini ada adik-adik apa kakak-kakak ya? Kakak-kakak ya, kalau kalian manggilnya kakak ya. Ini mereka sedang berlatih apa? Yuk, olahraga apa ini? Ya, gimnastik atau senam. Ini mereka sedang melakukan gerakan ini sebenarnya gerakan sederhana ya, cuma berdiri terus kakinya dipegang ya. Kalau kita bilang ini gerak keseimbangan. Nah, ini mereka sedang latihan senam lantai ini. Alatnya komplit, lengkap ya. Nah, kalau yang ini, nah ini apa nih? Ini juga gerakan di senam lantai nih. Ini guling depan, dia melakukan gerakan berguling badan, memutar badannya seperti ini, guling depan. Anak-anak belum praktek guling depan, cuma kemarin kita sudah praktek itu guling samping ya. Yang di matras itu, ini matras. Nah, terus ini gerakan apa? Ini gerakan keseimbangan, ya kan? Ini bagus, ini daya tahan ototnya bagus nih. Ini juga gerak keseimbangan. Ini kalau kalian lihat, ini huruf apakah ini? Apakah huruf A terbalik? Ini huruf P, untuk huruf P. Nah, gerakan yang dari gambar yang atas sebelah sampai ke bawah ini, yang sebelah kanan ini aktivitas senam lantai. Jadi kita akan bahas di video ini yaitu gerak manipulatif dan aktivitas senam lantai. Oke, siap belajar ya? Nah, gerak manipulatif itu apa ya? Gerak manipulatif itu adalah kemampuan dalam menguasai suatu benda. Wow. Jadi kita harus menguasai suatu benda. Kita kuasai benda itu. Bukan begitu anak-anak. Maksudnya apa? Gerakan manipulatif itu kita bisa menggunakan anggota tubuh kita untuk menguasai benda-benda yang ada di tempat kita. Kalau dalam hal ini di olahraga ya, di olahraga. Nah, sebelum kita belajar manipulatif, kita belajar lokomotor dan non lokomotor. Masih ingat ya? Lokomotor tuh gerak berpindah tempat, gitu ya. Lokomotor berpindah tempat. Nah, kalau non lokomotor berarti tidak berpindah tempat. Nah, itu gerakan 1 dan 2. Sekarang yang ketiga ini, gerak manipulatif. Kemampuan dalam menguasai suatu benda atau keterampilan kita dalam mengelola suatu benda. Intinya itu ya. Ada gerakan tubuh dengan alat tertentu. Nah, apa contoh gerakan manipulatif? Yang pertama, melempar. Nah, melempar nih. Melempar adalah satu contoh gerak manipulatif. Ya, gerak manipulatif adalah kemampuan dalam menguasai suatu benda. Nah, ini kan benar kan? Nah, contoh gerak manipulatif ada melempar, menangkap, menendang, menggiring, dan memukul. Dan benda yang kita gunakan ada bola, ada pemukul, ada raket, ada balon, ada banyak hal ya, ada hula hoop atau simpai ya. Nah, jadi kalau sudah kita buat gerakan yang ada benda-benda, ada alat-alat, itu masuk ke gerak manipulatif.
melempar nih ya, kita lihat ada arahnya. Arahnya itu ada lurus. Nah, ini. Dia memegang bola, kaki kirinya maju, saat dia melempar lurus, kaki kanannya maju. Jadi dia ada gerakan langkah ke depan. Tapi yang kita perhatikan adalah dia menggunakan alat yang lain. Nah, alat yang lain ini yang tidak ada di anggota tubuhnya. Nah, itu yang kita atur. Maka dibilang manipulatif. Kita mengatur benda lain. Mengaturnya kemana? Ini kita mengaturnya agar larinya lurus. Nah, berarti melempar tuh ada arahnya lurus. Nah, kalau ini mengaturnya berbeda. Bukan lurus tapi ke bawah. Nah, bagaimana kita mengatur bola itu biar larinya ke bawah? Maka gerakan tangan kita akan seperti ini. Nah, ini gerakan arahnya ke bawah. Nah, kalau kita mau mengaturnya ke atas atau melambung, maka gerakan kita akan begini. Melemparnya bukan lagi lurus ke sana, bukan lagi ke bawah, tapi ke atas. Nah, ini kemampuan kita di manipulatif. Kita mengatur bola itu sesuai dengan arah yang kita inginkan. Kemudian, ini ada lagi yang keempat, itu bolanya kita gelindingkan. Jadi kita melemparnya ke bawah, tapi lebih ke arah biar bolanya menggelinding. Nah, ini contoh dari gerak manipulatif melempar. Ada 4. Nah, melempar arah ke depan atau lurus, ke bawah, terus atas atau melambung, dan menggelinding. Ya? Nah, kemudian sekarang yang menangkap nih. Ya, menangkap juga sama. Kita harus mengelola benda yang datang. Benda yang datang itu dari mana terserah. Kadang dia lempar dari atas, dari bawah, dari tengah gitu kan. Senang-senang yang lempar. Nah, kita harus bisa menangkap. Nah, kemampuan kita menangkap bola ini berarti adalah salah satu gerak manipulatif. Kemampuan tangan kita, jari kita, kaki kita itu dalam menghentikan bola dan menangkapnya biar bolanya bisa kepegang kan gitu. Nah, kalau dari arah itu ada menangkap bola yang lurus dari depan. Nih, dilemparnya dari depan. Set. Maka kita menangkap. Nih, perhatikan gerakan pertamanya. Lihat arah datangnya bola. Jadi kita kalau menangkap lihat arah datangnya bola. Saat bolanya mau mengenai tangan, ini agak sedikit dimundurkan tangannya biar bolanya tidak langsung tabrak ya, tapi agak direm, diikuti dulu, terus direm di depan dada. Set, berhentinya di sini. Jadi gerakan bola yang kencang tadi itu tidak serta-merta ditahan, tapi dibiarkan, diikuti, ditahan perlahan-lahan sampai ke dada. Set, berhentilah. Tuh, ini kalau yang lurus. Nah, kalau dari atas, nah, tangan kita berbeda, nak. Tidak ke depan lagi. Kita akan lihatnya juga lihatnya bukan ke depan, lihatnya ke atas. Jadi ke arah datangnya bola. Tangannya nih, lihatnya. Jatuh, terus dipegangin, tarik ke bawah, set ke dada. Nah, ini juga sama. Nah, ini bola bawah atau bola rendah. Yang berbeda adalah posisinya. Ini jongkok. Kita posisi tidak berdiri. Kalau ini kan berdiri, ini jongkok. Tapi tangannya sama. Boleh datang, ditahan, didekatkan. Set. Nah, kalau ini berbeda lagi. Bola menggelinding. Tidak mungkin kita menangkap bola menggelinding dengan posisi kita berdiri. Nah, kita harus sedikit menekuk seperti lutut. Seperti ini. Tekuk lutut ya. Seperti ini. Terus bolanya kita tangkap. Oke anak-anak. Jadi menangkap pun ada 4. Menangkap bola dari lurus, dari lambung atau atas, atau rendah atau bawah, dan menggelinding. Dan caranya berbeda. Oke. Nah, sekarang sudah masuk ke variasi dan kombinasi. Jadi bolanya itu sudah tidak satu arah saja, tapi sudah berbagai macam arah. Dan juga kita bisa melakukannya secara terus-menerus antara lempar dan tangkap. Kita kombinasikan. Nih, kalau kita sendirian, tidak ada yang membantu, maka caranya bisa dengan melakukan yang ini. Melempar dan menangkap bola sendirian. Nah, lempar, tangkap. Boleh dengan satu tangan lempar, tangkap satu tangan. Boleh juga dengan lemparnya 2 tangan, tangkapnya 2 tangan. Atau lemparnya 1 tangan, tangkapnya 2 tangan. Tergantung kemampuan anak-anak. Kalau yang sudah jago biasanya lemparnya 1 tangan, nangkapnya juga 1 tangan. Ya. Tapi silakan anak-anak latihan dari yang paling mudah dulu, jangan buru-buru yang sulit ya. Terus yang ini, nah ini ada temennya yang lempar nih. Jadi temannya ini belajar melempar, yang nomor 2 ini belajar menangkap. Nanti kemudian nomor 2 ini gantian melempar,
yang nomor 1 ini menangkap, sehingga bolanya akan terus lempar, tangkap, lempar, tangkap, lempar, tangkap gitu ya. Berpasangan berarti paling tidak 2 orang. Terus ini berbagai lemparan. Nah, ini mulai agak variasi anak-anak. Jadi yang 2 teman di sini melempar bolanya tidak hanya satu arah, kadang lemparnya lurus, kadang lemparnya dari bawah. Nah, temannya ini harus siap menangkap. Nah, kemampuan dia bisa menangkap bola itu adalah kemampuan gerak manipulatif. Oke? Nah, manipulatif sudah kita pelajari. Gak terasa kan? Gampang dan cepat kan? Sekarang yang senam. Nah, senam itu ada gerak keseimbangan yang kita pelajari. Pertama, gerak keseimbangan dulu. Dan gerak keseimbangan dibagi menjadi 2 anak-anak. Ada keseimbangan statis dan dinamis. Nah, kita pelajari yang statis dulu. Pak, apa sih artinya keseimbangan statis? Nah, ini ada tulisannya nih. Keseimbangan statis adalah kemampuan mempertahankan posisi tubuh tertentu untuk tidak bergoyang, goyang-goyang itu, atau roboh. Oh, jadi dia harus posisinya ditahan dan tidak bergoyang-goyang ya. Jadi posisinya diem. Nah, posisinya tidak bergerak-gerak, hanya diem. Itu keseimbangan statis. Contoh gerakannya untuk latihannya ini. Nah, duduk bentuk huruf V seperti tadi di depan itu ya, duduknya bentuk huruf V. Bisa nggak kalian buat seperti ini anak-anak? Ini kalau kalian tidak kuat, bisa-bisa kakinya juga nggak akan tahan lama nih di posisi ini ya. Ya ini, duduk bentuk huruf V, keseimbangan statis 1. Terus yang kedua, berdiri 1 kaki. Oh mudah, bagus. Oke, sekarang coba kakinya diangkat lurus ke depan. Nah ini mulai terasa. Kalau cuma berdiri 1 kaki mudah, kaki 1 maju, aduh mulai terasa. Terasa apa? Goyang-goyang gitu kan. Kalau sudah nggak kuat, roboh deh. Nah ini belajar untuk bisa mengatur keseimbangan tubuh. Caranya sederhana seperti ini. Ada juga begini, ini lebih sulit lagi kayaknya ini. Ini dia posisinya, lihatlah posisinya ini posisinya dia jinjit anak-anak. Ini jinjit. Nah, ini dia tidak hanya berdiri tapi jinjit ya. Jinjit lebih sulit ya. Nah, ini membentuk pesawat terbang. Iya, gitu ya. Kok kayak kereta? Enggak, itu nembak bagus. Nah, gitu. Nah, ini posisinya harus benar-benar kakinya juga kuat gitu ya, pinggangnya juga bisa ditekuk gitu ya. Jadi ini sudah gabungan, ini gabungan gerak non lokomotornya ada, menekuk badan ya. Oke, ini aktivitas senam yang keseimbangan statis. Nah, anak-anak, kalau yang ini kita belajar tentang keseimbangan dinamis. Nah, keseimbangan dinamis itu apa? Yaitu kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ketika bergerak. Jadi kita belajar keseimbangannya tidak dengan posisi diam, tetapi kita sambil bergerak. Bergeraknya seperti apa? Ini contohnya ini. Yang pertama ini, mereka berjalan lurus, tapi di garis yang sudah dibuat. Nah, dan garis ini garisnya lurus. Artinya ketika mereka berjalan, telapak kaki mereka tidak boleh di luar garis. Nah, ini adalah salah satu latihan anak-anak, latihan supaya kita bisa melatih keseimbangan kita. Nah, ini salah satu contohnya. Dan latihannya ini sambil bergerak, makanya dibilang dinamis ya. Kalau yang kedua, nah yang ini, menurut anak-anak ini apa gerakannya? Yo. Apakah sama dengan yang di atas? Ya Pak, ada yang sama, tapi ada yang berbeda. Nah, yang berbeda di bagian mana? Ini, apa ini? Berjalan di garis lurus dengan mata tertutup. Nah, ini dia, mata tertutup tapi disuruh jalan di atas garis yang lurus. Pak, kan sulit ya Pak, gitu. Katanya gitu, sulit ya Pak. Sebenarnya dengan posisi mata tertutup ini, kalian sudah hampir bisa dibilang tidak tenang, sehingga ada semacam perasaan
cemas gitu ya, dan itu membuat gerak kalian akan tidak sempurna, akan tidak baik gitu. Lebih cenderung ke sempoyongan. Nah, kalau sudah sempoyongan berarti sudah tidak seimbang. Nah, dengan melatih seperti ini, dengan melatih kalian berjalan di garis yang lurus tapi tetap menggunakan penutup mata, maka kalian akan terbiasa, terlatih untuk mengkondisikan tubuh kalian agar tetap kokoh, agar tetap seimbang. Nah, latihannya seperti itu. Ini salah satu contoh latihannya. Jadi berjalan dengan mata tertutup ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini berjalannya di sebuah balok, namanya balok titian, yang tingginya lebih tinggi daripada permukaan tanah. Sehingga kalau kalian berjalan kemungkinan tidak sesuai dengan garis dari balok ini, kalian akan jatuh kan gitu, atau turun ke bawah gitu kan. Nah, ketika kalian bisa melakukan dari ujung ke ujung, maka kalian sudah sangat seimbang. Karena kalian tidak akan terpengaruh lagi dengan ini lebih tinggi atau ini agak mengerikan. Kalian sudah tidak terpengaruh. Karena apa? Karena kondisi tubuh kalian itu sudah kalian kuasai untuk bisa bergerak dengan seimbang. Sekalipun posisi jalan yang kalian lewati itu posisinya membuat tubuh seolah-olah rasanya tidak nyaman, rasanya cemas dan seterusnya. Ada rasa yang buat kalian menjadi khawatir akan jatuh dan seterusnya. Nah, melatih keseimbangan itu sangat baik anak-anak buat kalian, supaya nanti ketika kalian melakukan aktivitas apapun, kalian tidak akan mengalami jatuh, dan kalaupun kalian jatuh tidak akan mengalami cedera yang berarti. Oke, ini pernah kita lakukan di sekolah kita ya. Ini juga pernah ya. Nah, sekarang kita belajar yang bukan lagi gerak keseimbangan, tapi ke gerak berputar dan berguling. Nah, berputar dan berguling. Kita lihat yang ini dulu. Ini ada panah berputar. Ada yang ke sebelah kanan, ini ada yang ke sebelah kiri. Nah, putar ke kanan, putar ke kiri. Apa yang kita putar? Yang kita putar adalah tubuh kita. Nah, dari posisi diam, kita lompat ke arah kanan, berarti kita hadap ke kanan ya. Itu kita memutar badan kita sehingga posisi tadi hadapnya ke depan, sekarang ke samping. Demikian juga ini memutarnya ke arah kiri, jadi dia putarnya ke sebelah kiri. Nah, gerakan berputar ini untuk melatih kalian agar kalian juga bisa mengelola anggota tubuh kalian ketika akan merubah arah dalam waktu yang seketika. Jadi misalnya tadi arahnya menghadap depan, terus tiba-tiba harus merubah ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kita perlu sekali, nak. Jadi kadang kita harus selalu sikapnya harus siap gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba ada sesuatu dari sebelah kiri, kita sudah tahu harus bagaimana, karena kita sudah terbiasa melatih gerakan berputar. Oke, kalau yang ini berputarnya tidak hanya ke kanan dan ke kiri, tapi ke belakang. Nah, ini ke belakang, sehingga derajat itu sudutnya itu 180 derajat menghadap ke belakang ya. Ini yang berputar. Nah, sekarang yang berguling. Nah, kalau berguling kayak gini nih. Ini kita lakukan kemarin, guling samping. Kalau ini posisi kakinya dilipat, kalau ini posisi kakinya lurus. Nah, ini kita praktekkan kemarin ya. Ini matras namanya, alas yang aman. Ini matras. Apakah boleh kita lakukan di lantai? Tidak disarankan. Karena apa? Karena bisa mengalami lecet atau cedera. Jadi kita tidak boleh melakukan guling-gulingan seperti ini di tempat yang tidak aman. Harus disediakan matras misalnya. Dan dengan pengawasan orang tua. Oke? Ini tentang gerak berputar dan berguling. Nah, kemudian berguling itu ada juga berguling ke depan. Nah, ini guling ke depan. Nah, sikap awalnya berdiri, kemudian kedua tangannya pada matras, terus ketiga kepala mulai diturunkan, kemudian nanti keempat mulai bahunya menyentuh ke matras, bahu ya bukan kepala, jadi bahu, kemudian seluruh badan menyentuh ke matras. Ini namanya guling depan atau roll depan. Nah,
Kita tiba ke pembahasan soal. Silahkan kalian siapkan buku LKS kalian halaman 47 dan sampai 48. Itu sudah ada soalnya ya. Kita akan bahas satu persatu. Anak-anak sudah siap? Oke. Nomor 1 dulu. Ini kalau tidak salah ini materi gerak manipulatif ya. Ini yang gerak manipulatif. Gerak melempar dan menangkap. Nah, termasuk contoh gerak apa? Apakah lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif? Kita pilih yang mana kira-kira? Siapa yang bisa? Jawabannya manipulatif. Oke, betul. Nah, sekarang yang kedua. Gerakan melempar dan menangkap menggunakan apa? Tangan ya. Gampang sekali. Terus yang ketiga. Melempar dan menangkap bola digunakan pada permainan. Nah, permainan apa yang pakai lempar dan tangkap? Ayo, siapa yang tahu? Apakah sepak bola? Apakah basket? Apakah bulu tangkis? Pak, bulu tangkis tuh nggak pakai lempar tangkap, Pak. Pakainya apa? Pakai raket. Nah, kalau basket, adakah lempar tangkap? Ayo, sepak bola? Adakah lempar tangkap? Nah, yang benar apa jawabannya? Basket. Oke ya, basket. Nah, sekarang nomor 4. Melempar bola ke atas dilakukan dengan lemparan bola. Tadi yang kalau arahnya ke atas berarti melambung. Gampang ya. Nomor 5. Gambar di samping gerakan, kita lihat apa ini gerakannya. Melempar. Oh ya, berarti melempar. Melempar bola. Bola apa? Arahnya ke depan lurus. Nah, berarti A. Oke. Nomor 6. Gerakan melempar bola agar jauh lemparannya gitu, maka tangan harus diem. Lemah, harus diayun. Nah, kita harus mengayun ya, supaya nanti lemparannya bisa jauh. Nomor berikutnya, gambar di samping gerakan apa nih? Gerakan lempar tangkap berpasangan. Nah, berpasangan. Berarti ada berapa orang? 2. Oke, gambar ini, gambar apa nih? Gambar di samping gerakan menangkap bola. Menangkap bola apa? Kita lihat posisinya. Oh, kakinya, lututnya ditekuk begini. Oh, ini nggak mungkin bola atas nih. Nggak mungkin bola lurus kan. Nah, berarti bola menggelinding. Oke, nomor 10. Nah, ini. Kalau ini apa? Gambar di samping gerakan melempar bola. Nah, kita lihat ayunannya dari bawah ke atas. Berarti melambung. Nah, mudah ya. Oke, kita ke yang Romawi 2. Istilah titik-titik di bawah ini. Nah, amati gambar. Saat menangkap bola, nih dia menangkap bola nih. Berarti bola dari sana ya. Pandangan ayo kemana? Apakah ke belakang gitu? Kemana? Ke arah datangnya bola. Betul, jadi kalau bola dari atas, lihatnya ke atas. Kalau bola dari lurus, depan, lihatnya ke depan lurus. Nah, jadi ke arah datangnya bola. Oke. Nomor 2. Nah, kita amati gambar lagi nih. Saya sedang menangkap bola rendah. Bola rendah. Oke, betul. Ditekuk ya. Sikap tubuh apa ini? Jongkok. Kalau kita sebut ini jongkok ya. Oke, nomor 3. Amati gambar. Saya sedang menangkap bola. Kedua tangan terbuka membentuk seperti, tangannya dibuka seperti mangkuk. Oke. Mangkuk bakso. Oke, sekarang kita ke soal yang berikutnya. Sebutkan 4 cara berlatih melempar bola. 4 cara berlatih melempar bola. Berarti kita melatih melempar bola. Caranya bagaimana? Oke, melempar bola melambung, lurus, bawah, dan menggelinding. Jadi kita bisa berlatih melempar bola dengan merubah arahnya. Arah lurus, depan, arah melambung, atau ke atas, dan menggelinding. Oke? Nah, sekarang soal berikutnya nih. Soal berikut ini di bab yang 6 lantai. Berarti 6 lantai. Nah, kita nomor 1. Berlatih gerak keseimbangan. Nah, agar apa? Tidak mudah jatuh. Betulkah? Atau cepat? Atau kuat? Kita lihat jawabannya. Iya. Yang benar. Tidak mudah jatuh. Keseimbangan statis yaitu gerak keseimbangan apa? Apakah di tempat, berpindah, atau berjalan? Ayo. Jawabannya apa? Statis di tempat. Oke ya. Contoh keseimbangan statis berarti contoh keseimbangan di tempat. Nah, apa ini? Lompat 1 kaki, berdiri 1 kaki, meniti balok. Meniti balok tidak, karena dia jalan kan.
lompat satu kaki juga tidak. Dia bisa lompat ke depan, ke belakang gitu. Berarti yang statis apa? Berdiri satu kaki. Betul sekali. Nomor berikutnya, melakukan berguling, siapkan alas yang aman, yaitu matras. Nah, ini dia matras. Gambar di samping, gerakan, apa ya kita lihat? Berlari sambil menutup mata. Berdiri satu kaki sambil menutup mata. Berlari kayaknya tidak ya. Meniti balok, tidak ada balok. Oh, berarti apa? Berdiri satu kaki sambil mata ditutup. Nah, ini kalau tidak seimbang sangat goyang. Oke, betul jawabannya. B. Nomor 6. Contoh keseimbangan dinamis. Nah, dinamis tadi yang bergerak ya. Apa itu contohnya? Meniti balok titian. Oke, jika pesawat terbang duduk bentuk huruf T. Jawabannya benar? A. Gambar di samping gerakan berguling ke. Kita lihat gulingnya ke sini. Nah, berarti ke samping. Oke. Gambar berikutnya, ini kita lihat gerakan berputar 180 derajat. 180 derajat berarti ke belakang ya. Kedua tangan, pertanyaannya kedua tangan. Tangannya di mana? Pinggang. Oke. Nah, ini dia nih 10 gambar di samping gerakan. Ini yang kalian lakukan di sekolah, meniti balok titian. Oke, udah ya? Nah, ini soal berikutnya yang isian. Kita lihat dulu gambarnya, amati gambar saat melakukan sikap pesawat terbang. Oke, ini betul sikap pesawat terbang. Kedua tangan, tangannya bagaimana? Direntangkan. Kenapa direntangkan? Supaya seimbang. Nah, jika ke kiri ditahan kanan, bisa kanan ditahan kiri gitu ya. Jadi tubuhnya tidak akan jatuh. Oke, ini kita lihat nomor 2. Amati gambar, saya sedang lompat sambil berputar. Nah, saya melompat dengan, melompat dengan 1 atau 2 kaki nih. Jawabannya 2 kaki. Nah, ini sekarang nomor 3. Amati gambar, saya sedang berguling ke arah, dia berguling nih. Ke arah mana nih? Depan, berarti ini guling depan. Oke, soal berikutnya, sebutkan 4 cara berlatih keseimbangan. Nah, ini termasuk salah satu caranya nih. Jadi kita bisa jawab ini ya. Apa saja berlatih keseimbangan? Berdiri satu kaki, jinjit, ya kan, sikap pesawat terbang, berjalan dengan mata tertutup, atau berdiri dengan mata tertutup. Nah, ada banyak hal ya. Nah, sudah bisa kalian kerjakan, sudah bisa kalian pahami. Ini pembahasan yang terakhir kayaknya nih. Ini untuk soalnya ya. Iya betul. Terima kasih anak-anak. Sekedar penjelasan dari Pak Gus untuk gerak manipulatif dan juga senam lantai. Selamat belajar. Tuhan diberkati. Amin.